Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Safira Khairani Dimarti, SSIM Biomed sebagai dosen pengampu biokimia gizi, dan yang terhormat kepada teman-teman Rombel 3B. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang neuromuskuloskeletal. Next. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari Indah Wening Saraswati, Ali Mahfud Alfawas, dan saya sendiri Nabila Safira. Next. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem neuromuskuloskeletal. Jadi, sistem neuromuskuloskeletal merupakan sistem yang menggabungkan beberapa sistem yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu sistem saraf, sistem otot sebagai alat gerak aktif, dan sistem rangka sebagai alat gerak pasif. Next. Otot dalam sistem neuromuskuloskeletal. Jadi, otot ini berfungsi sebagai sistem gerak aktif di dalam tubuh. Selanjutnya, sistem otot terdiri dari beberapa jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik, yang dimana otot-otot tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Pada otot lurik dan otot jantung memiliki unit fungsional yang disebut dengan sarkomer. Selanjutnya, sistem otot merupakan sistem utama di dalam tubuh dan termasuk sistem yang paling banyak menggunakan ATP dalam pergerakannya. Otot mengalami kontraksi dan relaksasi untuk menggerakkan tubuh. Sistem otot dikontrol oleh sistem saraf. Next. Berikut adalah jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot rangka atau otot skeletal. Otot rangka atau otot lurik ini bekerja atas perintah atau bekerja secara sadar. Yang kedua ada otot polos. Otot polos ini membantu untuk melakukan kegiatan yang berada di luar kesadaran manusia. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung bekerja secara tidak sadar dan otot jenis ini hanya berada di jantung. Berikut adalah perbedaan jenis otot dapat dilihat dari bentuknya. Pada otot lurik memiliki bentuk silindris dan memanjang dengan memiliki banyak inti yang berada di tepi. Dan pada otot polos berbentuk seperti gelondong dengan satu inti yang berada di tengah. Dan pada otot jantung berbentuk seperti silindris yang bercabang. Otot jantung ini bentuknya sama seperti otot lurik, akan tetapi dia memiliki cabang dan memiliki banyak inti di tengah. Untuk letaknya, otot lurik ini berada pada tulang keras manusia. Sedangkan otot polos berada pada dinding saluran pernapasan, pencernaan, dan organ reproduksi. Otot jantung berada pada jantung. Next. Selanjutnya adalah struktur otot. Otot tersusun atas sel-sel otot. Di dalam sebuah sel otot tersusun atas kumpulan serabut-serabut otot yang disebut dengan miofibril. Di dalam sebuah sel otot dapat ditemukan beberapa miofibril. Miofibril ini dibungkus oleh selaput atau membran yang disebut dengan sarkoplasma. Terdapat juga retikulum sarkoplasma sebagai pemasok ion kalsium agar impuls gerak bisa berjalan dengan normal. Lalu pada otot juga terdapat nukleus. Pada otot juga terdapat mitokondria sebagai pembentukan ATP. Selanjutnya, miofibril ini dibungkus oleh sarkolema dan pada bagian atas sarkolema terdapat pori-pori yang terhubung langsung menuju ke transfer T-tubulus. Next. Sarkolema ini memiliki lubang yang digunakan untuk jalur masuknya potensial aksi untuk induksi kontraksi otot yang terhubung ke transfer T-tubulus. Miofibril merupakan gelendong yang terdiri dari selabut filamen aktin dan serabut filamen miosin. Next. Selanjutnya adalah sarkomer.
Sarkomer merupakan unit fungsional dari otot yang terdiri dari filamen aktin, miosin, troponin, serta beberapa area gelap dan terang. Sarkomer terletak di dalam miofibril, yaitu antara satu sarkomer dengan sarkomer lain dibatasi oleh garis Z. Sarkomer ini dapat memanjang dan memendek. Dalam kondisi kontraksi, sarkomer akan memendek, sedangkan pada relaksasi, sarkomer akan kembali ke bentuk awal atau memanjang. Filamen yang tipis disebut dengan filamen aktin, sedangkan filamen yang tebal disebut dengan filamen miosin. Next. Selanjutnya adalah mekanisme kontraksi otot. Pada awalnya, aktin dan miosin itu terpisah. Filamen aktin pada dasarnya tertutup oleh tropomiosin. Sisi aktif dari aktin akan terbuka ketika ion kalsium menempel pada troponin, dan troposin akan membuka filamen aktin. Maka sisi aktif aktin akan terbuka. Sisi aktin yang sudah terbuka ini akan ditempeli oleh miosin yang sudah memiliki ADP dan fosfat di kepalanya. Dengan adanya molekul ADP dan fosfat ini membuat kepala miosin membengkok dan menempel pada aktin. Ketika miosin membengkok, maka aktin akan tertarik ke depan. Lalu ketika kepala miosin menempel pada aktin, itulah yang disebut dengan kontraksi otot. Dan dalam keadaan kontraksi ini, ADP dan fosfat yang berada pada kepala miosin akan terlepas. Dan ketika sudah tidak ada ADP, dan fosfat pada miosin, miosin akan terus menempel pada aktin yang dimana kontraksi akan terus terjadi. Dan apabila terjadi kontraksi secara terus-menerus ini akan mengakibatkan kram pada otot. Lalu untuk melepaskan miosin tersebut ditempeli dengan ATP agar lepas dari aktin. Dan proses pelepasan itulah yang disebut dengan relaksasi. ATP yang menempel di miosin akan dipecah oleh enzim ATPase dan menjadi ADP. Dan fosfat kembali dan akan mengembalikan kepala miosin seperti semula. Next. Next. Selanjutnya, untuk neuromuscular junction akan dijelaskan oleh rekan saya Indah. Kepada Indah dipersilakan. Oke, terima kasih Nabila. Yang selanjutnya itu terkait dengan neuromuscular junction. Neuromuscular junction adalah daerah pertemuan atau sinaps antara membran sel saraf dan membran otot. Di daerah inilah terjadi stimulasi dari bagian saraf ke bagian otot melewati proses yang disebut transisi sinaptik dengan pelepasan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini dilepaskan dari bagian saraf yang selanjutnya akan diterima oleh reseptor yang berada di bagian otot, sehingga ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya akan memicu masuknya ion natrium ke dalam sel-sel otot, sehingga terjadi aksi potensial di otot, dan hal inilah yang menginisiasi kontraksi dari otot itu sendiri. Oke, bisa next. Nah, menyambung yang sebelumnya, sekarang membahas terkait dengan mekanisme potensial aksi pada sel saraf otot. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menurunnya gradien konsentrasinya. Ya, seperti kita tahu bahwa dalam kondisi normal, konsentrasi Na+ ini akan lebih tinggi pada daerah ekstraseluler. Kemudian pada K+ sendiri akan lebih tinggi di daerah intraseluler. Nah, ketika terjadi potensial aksi atau impuls saraf, maka Na+ ini akan masuk ke dalam saraf ketika terjadi potensial aksi, dan K+-nya ini sendiri akan keluar dari saraf itu sendiri, sehingga terjadi perbedaan
konsentrasi yang disebut dengan potensial aksi ini sendiri. Nah, fase dari mekanisme potensial aksi ini terjadi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada potensial membran istirahat normal atau resting potential, yang kedua ada potensial membran positif atau depolarisasi, dan yang ketiga ada potensial membran negatif atau repolarisasi. Next. Oke, di sini selanjutnya ada bagan alur dari terjadinya potensial aksi ya. Jadi yang pertama itu ada potensial membran istirahat normal atau resting potensial, bagian yang datar di awal itu. Nah, itu tuh konsentrasi ion Na+ dalam sel jumlahnya lebih besar dibandingkan di luar sel, dan begitupun sebaliknya untuk ion K+ memiliki jumlah yang lebih besar di luar sel dibandingkan di dalam sel. Itu adalah kondisi Na+ dan K+ pada kondisi potensial membran yang normal. Kemudian yang kedua adalah potensial membran positif atau depolarisasi, yaitu ketika eh, diagram ini menunjukkan kenaikan dengan tulisan depolarisasi tersebut. Nah, pada saat itu, kanal ion Na+ akan membuka dan menyebabkan ion Na+ bisa masuk ke dalam sel. Maka gradien konsentrasi Na+ di luar sel menjadi berkurang karena Na+ yang tadinya tinggi di luar sel itu masuk ke dalam sel gitu. Kemudian sehingga terjadi perbedaan polaritas yang menjadi berkurang antara membran dari dalam sel maupun luar sel gitu. Kemudian potensial aksi ini sendiri akan menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Nah, depolarisasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah dari impuls saraf. Jadi impuls saraf ini terjadi pada saat fase depolarisasi. Kemudian yang terakhir yaitu potensial membran negatif atau repolarisasi dengan diagram yang menunjukkan turun ke bawah, itu repolarization. Nah, pada saat ini kanal ion K+ akan membuka dan menyebabkan kembalinya polaritas atau repolarisasi. Tetapi jika kanal K+ ini membuka terlalu berlebihan, maka ion K+ ini akan keluar dan menyebabkan berkompeten di dalam sel. Ini menjadi semakin negatif, sehingga perbedaan polaritas ini bisa meningkat gitu. Meningkatnya perbedaan polaritas ini juga bisa disebut hyperpolarisasi membran. Hyperpolarisasi membran ini ya tadi ketika K+ ini membukanya itu terlalu berlebihan sehingga ionnya itu K+-nya terlalu berlebihan gitu. Oke, next. Selanjutnya yaitu mekanisme penyampaian impuls pada akson terminal dari sel saraf ke otot. Dalam keadaan istirahat, retikulum sarkoplasma akan memiliki cadangan kalsium karena dindingnya memiliki banyak pompa Ca yang menggunakan energi ATP untuk menyimpan kalsium. Kemudian dengan rangsangan potensial aksi, kalsium ini bisa masuk ke dalam sel dan berinteraksi dengan aktin. Nah, untuk mengikat aktin ini, miosin harus memiliki pasokan energi yang diperolehnya dari ATP gitu. Kemudian setelah menyerap dari ATP, satu unit serat miosin ini akan berada dalam keadaan stres atau energi tinggi seperti pegas dan diregangkan. Dengan aksi kalsium untuk menarik troponin dengan tropomyosin, struktur myosin dapat mengikat dan menggunakan energi untuk menarik serat aktin, memperpendek ataupun dapat mengkontraksikan serat otot itu sendiri gitu. Oke, next. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, dari regulator mekanisme kontraksi otot itu sendiri, di sini ada 4 yang utama, yaitu oksigen. Oksigen itu bisa digunakan untuk pembuatan ATP, karena pada kontraksi otot itu sendiri, kita membutuhkan ATP untuk menghubungkan miosin berhubungan dengan aktin, sehingga apabila mereka dalam pengantaran miosin kepada aktin ini supaya menempel itu dibutuhkan ATP, sehingga dalam membutuhkan ATP sendiri itu membutuhkan oksigen gitu. Dan yang kedua tentunya ATP itu sendiri yang nantinya digunakan untuk menghubungkan miosin dengan aktin sehingga terjadi kontraksi. Kemudian ada troponin dan tropomyosin. Kemudian yang terakhir ini yang penting yaitu ion, di mana ion Ca2+ ini berperan dalam terjadinya kontraksi otot, kemudian Na+ dan K+ ini yang berperan dalam terjadinya impuls saraf dan terjadinya potensial aksi pada otot. Oke, next.
Selanjutnya yaitu metabolisme dari otot. Energi kimiawi dalam otot itu disimpan dalam bentuk ATP dan kreatinin fosfat. Berasal dari glikolisis dengan menggunakan glukosa darah atau glikogen otot. Kemudian ada dari fosforilasi oksidatif, dan yang terakhir didapatkan ATP ini sendiri berbeda-beda untuk otot polos, otot rangka maupun otot jantung. Ya, akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu metabolisme dari otot polos ini sendiri. Nah, otot polos ini sendiri merupakan otot yang menggunakan sedikit energi dalam metabolismenya gitu. Biasanya ditemukan dalam peredaran darah, sistem pencernaan, urinary maupun yang lainnya. Sehingga sedikit digunakan untuk menggunakan energinya dan mendominasi dalam penggunaan energi pada aktivasi maksimal respirasi aerobik. Oke, next. Oke. Oke, yang kedua yaitu metabolisme dari otot rangka. Nah, untuk metabolisme otot rangka ini sendiri paling banyak digunakan ketika kita sedang berolahraga. Karena ketika kita sedang berolahraga, tentunya tubuh membutuhkan ATP yang dibutuhkan untuk sangat cepat apabila kita juga misalkan melakukan respirasi secara aerobik maupun respirasi secara aerobik, karena secara langsung otot rangka itu membutuhkan gitu. Kemudian pengubahan metode penggunaan ATP juga membutuhkan penyesuaian, dan kemudian penggunaan oksigen dalam jumlah besar itu akan terjadi ketika beraktivitas. Dan ekstraksi oksigen juga akan merangkak apabila. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang metabolisme atau jantung. Itu dapat menggunakan berbagai bentuk substrat untuk menghasilkan ATP. Yang kedua, tidak bergantung pada metabolisme karbohidrat. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan ATP lebih besar dibandingkan dengan otot polos. Next. Selanjutnya yaitu tentang fungsi ATP dalam kontraksi relaksasi otot. Yang pertama, berfungsi dalam proses kontraktil. Yang kedua, pengembalian kadar ion Ca2 plus intraseluler. Kemudian menjaga gradien ion. Kemudian yang terakhir yaitu digunakan pada enzim myosin ATPase, Ca2 plus ATPase, dan Na plus dan ATPase. Berikut ini adalah
pembentukan ATP pada tiap fase kegiatan dan durasi yang berbeda. Di dalam 0, 10 detik, 40 detik, kemudian pada tahap yang selanjutnya. Next. Kemudian jalur pembentukan ATP sesuai kebutuhan energi. Jalur pembentukan ATP itu ada 3. Yang pertama immediate demand, yang kedua short time, yang ketiga long time. Untuk immediate demand yaitu sistem kreatin fosfat. Kemudian short time sistem anaerobik dan laktat. Kemudian yang terakhir itu sistem respirasi aerobik. Next. Sistem kreatin fosfat itu dibutuhkan untuk mendapatkan ATP secara cepat. ATP diperoleh dengan memecah kreatin fosfat sebagai cadangan. Kemudian ATP, kemudian jumlah CP awal di jaringan lebih besar dari ATP, sehingga sistem kreatin fosfat digunakan terlebih dahulu, lalu agar ATP cepat habis. Kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan durasi cepat, tapi membutuhkan energi dalam jumlah yang besar. Kemudian cadangan kreatin ini ada di otot rangka, otak, dan otot jantung dengan cadangan terbatas. Kemudian ATP dapat dihasilkan lagi dengan enzim adenilat kinase plus 2 ADP, ATP plus AMP. Next. Dan sistem kreatin fosfat. Itu sistem kreatin fosfat atau CP yang memiliki ikatan energi tinggi dipecah oleh enzim kreatin kinase menghasilkan plus P. Kemudian P untuk pembutuhan ATP sebagai sumber energi. Next. Selanjutnya yaitu sistem kreatin fosfat. Itu untuk otot mendapatkan kebutuhan ATP dengan meminjam molekul PI. Disebut juga sebagai sistem fosfagen menggunakan 2 enzim untuk mengontrol transfer fosfat. Kemudian enzim yang digunakan yaitu pertama myokinase untuk mentransfer PI dari ADP ke ATP. Yang kedua kreatin kinase untuk memperoleh PI dari kreatin fosfat sebagai molekul penyimpan fosfat. Next. Dan selanjutnya yaitu tentang sistem anaerobik laktat. Itu disebut sebagai sistem glikolisis anaerobik. Kemudian digunakan untuk aktivitas dengan durasi lebih dari 10 detik. Kemudian menggunakan karbohidrat lebih cepat dipecah jadi ATP dan bisa dipecah tanpa O2 atau respirasi anaerob. Kemudian digunakan sementara sembari menunggu inspirasi oksigen. Kemudian menggunakan cadangan glikogen pada otot dipecah dengan glikolisis untuk menghasilkan pirufat. Kemudian yang terakhir yaitu menghasilkan 2-3 molekul ATP untuk tiap molekul glukosa yang dipecah. Menghasilkan produk sampingan berupa asam laktat apabila terakumulasi dapat menyebabkan kelelahan otot. Next. Berikut adalah gambar dari skema dari respirasi anaerobik. Next. Dan sistem respirasi aerobik yaitu digunakan apabila kegiatan telah berlangsung lebih dari 2 menit atau tubuh sudah menyuplai oksigen. Kemudian pirufat yang dibentuk dari glikolisis dapat memasuki tahap siklus Krebs dan fosforilasi. Dan pada sistem ini menghasilkan lebih dari 32 ATP. Kemudian membutuhkan waktu produksi ATP lebih lama, tapi lebih efisien dibandingkan dengan respirasi anaerobik. Kemudian selanjutnya digunakan pada kegiatan dengan durasi panjang dan butuh suplai energi secara kontinu. Kemudian terakhir yaitu kehilangan cairan tubuh dan elektrolit melalui respirasi ini berpengaruh pada endurance. Next. Berikut adalah skema atau gambar dari respirasi aerobik. Next. Nah, selanjutnya yaitu penyebab mengapa orang terengah saat berlari. Yaitu nafas terengah untuk membayar utang dari oksigen yang telah digunakan. Kemudian membutuhkan 11 liter oksigen pengganti.
Oksigen digunakan untuk yang pertama mengganti oksigen yang sudah digunakan, kedua memperbarui sistem fosfagen, kemudian sintesis ATP yang digunakan untuk menurunkan gugus fosfat kembali ke kreatin. Kemudian mengoksidasikan laktat morfasi balik menjadi asam laktat menjadi glukosa. Kemudian nanti itu memenuhi kebutuhan metabolisme. Kemudian itu penyebab mengapa bisa terjadi kelelahan. Kelelahan otot, kelemahan progresif atau hilangnya kontraktilitas akibat penggunaan otot secara terus-menerus. Penyebabnya yang pertama yaitu kekurangan ATP untuk memompa Na dan K. Kemudian yang kedua, penumpukan asam laktat dan yang menurunkan pH sarkoplasma yang menghambat enzim untuk berkontraksi dan mensintesis ATP. Kemudian yang ketiga yaitu sel neuron motor menggunakan ACH. Kemudian yang terakhir karena kekurangan glukosa dan glikogen. Ikut presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.